Presiden Joko Widodo bertemu dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di sela-sela kunjungan kerja di Malaysia Rabu 7 Juni 2023. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Mahmudin membenarkan jika Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyambut Presiden Joko Widodo di lobi hotel. Namun terkait topik pembicaraan keduanya, Bey Mahmudin menyebut tidak mengetahuinya. Sebelumnya pada Rakernas PDIP Kamis 8 Juni, Jokowi sempat menyatakan akan memanggil Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk menjelaskan soal usulan proposal perdamaian Ukraina-Rusia. Jokowi menyebut proposal itu berasal dari usulan Prabowo sendiri, bukan atas perintahnya. Itu dari Pak Prabowo sendiri. Tapi saya belum bertemu dengan Pak Prabowo. Nanti mungkin hari ini atau besok akan saya undang minta penjelasan mengenai apa yang Pak Menhan sampaikan. Ya. Sementara itu, PDI Perjuangan ikut menyoroti soal proposal damai dari Menhan Prabowo Subianto yang ditolak pihak Ukraina. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut proposal yang disampaikan Prabowo bukan perintah Presiden Joko Widodo. Hasto juga menyebut jika kebijakan menteri harusnya sejalan dengan arahan presidennya. Politik luar negeri bebas aktif yang berakar dari sumbernya. Kan ada yang punya sumber-sumber yang lain. Sumber dari sehingga sikap proposalnya itu akhirnya membuat Pak Jokowi menegaskan bahwa itu bukan dari presiden. Ini kan sudah sangat clear penjelasan dari Bapak Presiden tersebut. Dan semuanya harus satu nafas dengan kebijakan Bapak Presiden, nggak boleh ada yang berbeda. Sementara Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman angkat bicara terkait proposal damai yang ditawarkan Prabowo Subianto. Habibur Rahman menyebut usulan proposal damai tersebut merupakan langkah konkret untuk menghentikan perang Rusia-Ukraina. Habibur Rahman juga menyebut sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo punya kualifikasi untuk melakukan diplomasi pertahanan. Mempelopori bagaimana ada tawaran solusi yang konkret. Karena kan beliau mewakili kegelisahan pemimpin-pemimpin hampir di seluruh dunia. Sebenarnya yang gelisah itu bukan yang terkait di dekat Ukraina sama Rusia saja. Teman-teman bayangkan, ini kalau perang terus meluas, melibatkan negara-negara besar seperti ini, ya ini bahaya sekali bagi kita semua, bisa berdampak. Sebelumnya saat rapat dengar pendapat bersama Komisi 1 DPR Rabu 7 Juni, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan jika posisi Indonesia tidak berubah dan tetap menghormati kedaulatan serta integritas wilayah Ukraina. Terkait proposal damai Rusia-Ukraina yang disampaikan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menlu meminta Komisi 1 DPR untuk meminta penjelasan detail langsung pada Menhan Prabowo Subianto. Kementerian Pertahanan adalah juga mitra dari Komisi 1. Mungkin ada baiknya juga dilakukan komunikasi langsung dengan Pak Menhan untuk mendapatkan gambaran pandangan yang disampaikan Pak Menhan di Shangri-La Dialog beberapa hari yang lalu, bahwa posisi pemerintah Indonesia tidak berubah. Pertama, penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah itu selalu kita hormati. Dan ini terefleksi dengan baik pada saat ada voting di UNGA mengenai isu yang terkait penghormatan teritorial integrity dan kedaulatan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sempat menjawab tegas pertanyaan seputar proposal resolusi konflik Ukraina-Rusia yang diusulkannya dalam Forum International Institute for Strategic Studies Shangri-La Dialogue di Singapura pekan lalu. Dalam forum tersebut, Prabowo menekankan bahwa Indonesia paham akan untung rugi yang dihasilkan dari perang berkepanjangan karena Indonesia pernah mengalaminya. Prabowo meminta semua pihak kembali memikirkan usulannya terkait resolusi konflik yang harus menjadi perhatian dalam kurun waktu hingga 50 tahun mendatang. Just proposing that we attempt at conflict resolution, and this has been done historically. Please, our European friends, please do not think in terms of 5 or 10 years. Think in terms of 50 years.
we in Asia, we have our share of conflict, of war. Maybe more disastrous, more bloody than what's being experienced in Ukraine.